Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel Belajar Literasi. Kali ini kita masih akan membahas bab 2 kelas Bahasa Indonesia kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks pidato persuasif. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa serba-serbi tentang pidato. Pidato itu apa? Di sini di halaman 38 dicantumkan ya, ada 4 ya, macam-macam pidato. Jadi selain pidato persuasif ya, ada 4 macam pidato yang lainnya. Yang pertama ada teks pidato informatif. Seperti namanya, informatif ini tujuannya untuk menyampaikan informasi aja atau keterangan tertentu tanpa pengertian atau penerangan kepada pendengar. Terus kemudian yang kedua yaitu pidato argumentatif. Seperti namanya, pidato ini bertujuan untuk meyakinkan ya, meyakinkan tentang kebenaran akan satu hal. Ini yang paling mirip dengan pidato persuasif ya, karena pidato persuasif juga ada argumentasinya, juga diawali dengan isu. Seperti itu. Tapi pada teks pidato argumentatif ini biasanya tidak disertai ajakan. Berikutnya ada teks pidato deskriptif. Nah, teks pidato deskriptif ini teks pidato yang tujuannya untuk menggambarkan sesuatu ya. Menggambarkan suatu keadaan, menggambarkan suatu kondisi, menggambarkan suatu hal gitu ya. Intinya menjelaskan saja. Terus kemudian juga ada yang terakhir teks pidato rekreatif ya. Seperti namanya, rekreasi. Jadi untuk menggembirakan, tujuannya untuk menggembirakan, menghibur. Itu 4 macam pidato. Nah, sekarang kita lanjutkan berselancar di buku ini ya. Ada apa saja di sana? Ada beberapa yang ini enggak. Nah ini. Informasi tentang menyimpulkan gagasan. Jadi bagaimana cara menyimpulkan isi pidato? Jadi harus cermat. Nah, untuk menyimpulkan isi pidato ya ada 2 cara ya. Yaitu pertama adalah kesimpulan tersurat. Kesimpulan tersurat ya lazim terdapat di akhir teks pidato. Biasanya pada bagian ini ya, pada bagian penutup ya. Jadi akhir teks pidato. Jadi kalau di teks pidato persuasif ini biasanya di bagian penutup ya. Bagian awal dari bagian penutup. Yang ini disampaikan secara langsung ya. Tertulis atau disampaikan secara langsung oleh orang yang sedang berpidato itu sendiri. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita mau menyimpulkan gitu ya tinggal ini aja gitu ya. Lihat bagian terakhir gitu ya. Tinggal melihat bagian yang terakhir, terus kemudian menyesuaikannya dengan bahasa kita sendiri. Misalnya kalau contoh yang sudah kita bahas pada teks pidato yang kemarin itu adalah ini ya. Nah ini. Oleh karena itu, ini ciri-ciri bahasa kesimpulan ini. Ciri-ciri bahasa kesimpulan oleh karena itu. Oleh karena itu, oleh sebab itu, karena itulah, maka dari itu salah satu ciri-ciri bahasa kesimpulan.
Kita kembali ke halaman yang tadi. Nah, terus kemudian yang kedua, kesimpulan tersirat. Nah, tersirat ini adalah kesimpulan yang tidak tertulis, ya. Tidak tertulis atau tidak diucapkan. Yang mana kesimpulan ini harus ditafsirkan sendiri oleh kita, pembaca atau pendengar. Artinya artinya untuk menyimpulkan, ya, kita nggak bisa langsung menemukannya pada teks pidato seperti yang contoh yang tadi, ya. Kita harus menyimpulkan sendiri bagaimana caranya, ya. Yaitu dengan mencari hal-hal pokok yang disampaikan, mencari gagasan utamanya, mencari gagasan dari tiap paragraf, gitu ya. Mencari hal-hal yang menjadi inti dari apa yang dipidatokan. Ini contohnya, ya. Tapi ya nggak ada ininya, ya, nggak ada kesimpulannya, ya. Kita harus menyimpulkan sendiri, ya. Seperti itu. Terus kemudian di sini juga kita jumpai, ya. Ini kita tinggalkan dulu cara menyimpulkan pidato. Ini sudah selesai, ini dua, ya. Satu tersurat, dua tersirat. Nah, sekarang hal ketiga yang kita temukan dalam buku ini adalah beberapa teknik pidato, ya. Ada berapa ini? Ada 4. Yang pertama adalah teknik dadakan, namanya impromptu atau serta-merta. Dadakan, tanpa persiapan, langsung ngomong. Bagaimana? Ya ini hanya bisa dilakukan buat orang-orang yang sudah punya isu, ya, sudah punya isu dalam kepalanya, yang literasinya kuat, gitu ya. Maka pidato impromptu ini bisa dilakukan. Terus kemudian yang kedua, metode manuskrip, membaca naskah. Pidato manuskrip atau membaca naskah ini butuh skill membaca yang bagus. Karena bila tidak dibaca dengan skill membaca yang bagus, ya, pidato manuskrip ini hanya akan membuat pendengar ngantuk, gitu ya. Hanya akan membuat pendengar tidak merasakan informasi yang dibawa oleh pidato tersebut. Jadi pidato manuskrip ini yang baca harus punya skill khusus, ya. Yang biasanya manuskrip ini pidato yang itu pidato orang lain tapi disampaikan ulang, ya, dibacakan oleh orang lain, gitu ya. Seperti itu. Jadi butuh skill khusus supaya bisa menyampaikan kalimat sebagaimana yang diinginkan oleh penulis teks itu sendiri, sehingga penulisan tanda titik, ya, tanda baca yang lain, gitu ya, harus pas, gitu ya, oleh si penulis sendiri, gitu ya. Dan juga harus dibaca dengan tepat oleh si pembaca itu juga, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya tambahin di sini, ya, perlu skill membaca yang bagus. Perlu skill membaca yang bagus, ya. Terus kemudian tanda baca harus ditulis dengan tepat. Dan yang kedua, oleh penulis. Dan yang kedua, tanda baca, ya, harus dibaca dengan tepat oleh pembaca. Sebab bila salah baca, maka akan beda rasa, beda makna. Bila salah baca, akan beda rasa dan beda makna. Pidato manuskrip. Dalam
dalam pidato manuskrip perlu skill membaca yang bagus. Demikian. Nah, itu yang kedua ya. Terus kemudian yang ketiga, pidato memoriter. Nah, pidato memoriter ini lebih ini ya, apa namanya? Bukan lebih ya, apa ya? Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan manuskrip ya. Sama dengan membaca, hanya bedanya di sini adalah membaca ingatan. Di pidato hafalan ini namanya pidato membaca juga, itu membaca ingatan. Jadi ini perlu skill yang lebih bagus juga ya, karena nggak bisa asal baca. Jadi harus seorang pidato yang menggunakan teknik pidato memoriter ya, harus bisa mengingat betul tanda baca yang ada di teks yang dia hafalkan dan harus bisa membacanya dengan tepat seperti itu. Sebab bila salah akan salah pula. Dan akan lebih baik bila orang yang membaca pidato memoriter ini benar-benar menguasai masalah yang ia bawakan, sehingga yang dia sampaikan benar-benar dia pahami dan tidak harus sama persis gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin tidak harus sama persis, sehingga komunikasi itu tetap terbangun. Terus kemudian yang terakhir yaitu pidato ekstemporan. Ini pidato menggunakan kertas kecil ya, menggunakan kertas kecil. Baik, itu dulu bahasan kita kali ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.